Baik, kita mulai kelas kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk nomor 1. Ayu Amelia. Nomor 1, kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali dengan tujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut. Hal ini disebut dengan tax haven country. Jawabannya benar. Ya, betul ya. Jawabannya benar. Yang kedua, Muhammad Isa. Organization for Economic Cooperation and Development mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan apakah perlu memberlakukan pajak secara tidak langsung dan mengenakan pajak dengan tarif tertentu yang sesuai dengan kepentingan negaranya. Jawabannya salah, Pak. Yang benar apa? Harusnya pajaknya secara langsung. Pajaknya secara langsung. Betul. Nomor 3. University. Salah satu fasilitas perpajakan adalah tarif yang tinggi dikenakan kepada negara yang memiliki tax treaty dengan negara lain. Jawabannya betul. Salah satu fasilitas perpajakan adalah tarif yang tinggi dikenakan kepada negara yang memiliki tax treaty dengan negara lain. Jawabannya apa tadi, Nur? Apa? Benar atau salah? Betul. Betul ya. Jawabannya yang benar itu salah ya. Kenapa salah? Karena kita tahu ya yang namanya fasilitas itu kemungkinannya kan 2 ya. Kalau enggak pajaknya kecil, yang keduanya pajak tidak ada. Itu namanya fasilitas perpajakan. Makanya disebutnya fasilitas, karena fasilitas itu yang menguntungkan bagi wajib pajak. Yang menguntungkan bagi wajib pajak apa? Pajaknya kecil atau pajaknya tidak ada sama sekali. Jadi jawaban yang benarnya untuk nomor 3 itu salah. Silakan mau disanggah, Nur, atau gimana? Aman? Setuju? Atau ada yang mau disanggah dulu? Boleh. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Kalau yang di halaman 140 itu, yang poin D-nya maksudnya gimana ya, Pak? Kalau yang itu salah. Halaman 140. Poin. Ini 140 nih. Oh, atas. Poin D, Pak. D. Negara yang memiliki tax treaty dengan negara lain yang mengenakan tarif pajak tinggi. Contohnya British Virgin Island. Oh, yang ini.
Kalau yang ini maksudnya itu waktu itu penjelasannya negara British Virgin Island itu memiliki tax treaty dengan Amerika sengaja gitu ya, biar yang memajakinya British Virgin Island semuanya itu strategi dari negara British Virgin Island biar mendapatkan pajak yang harusnya masuk ke Amerika. Jadi memang fasilitas yang dimaksud tarif pajak tinggi itu digunakan oleh negara-negara agar bisa mendapatkan pajak lebih tinggi. Maksudnya gini nih, kayak gini kita tuh punya produk nih ya, misalkan. Kita punya produk kursi misalkan ya. Nah, kursi kita itu harganya 100.000, tapi karena biar kita banyak pembeli, kita jual juga harga kursi yang 5 juta gitu. Tapi yang 5 juta itu bukan punya kita. Tujuannya bukan kita jualan yang 5 juta, tapi tujuannya kita pengen mereka itu pada beli yang 100.000. Begitu. Ngerti nggak ya maksudnya? Jadi salah satu strategi gitu agar negara itu mendapatkan pajaknya lebih banyak, gimana caranya? Berarti tax treaty-nya dengan negara yang pajaknya tinggi. Kenapa? Gitu ya. Biar ketika seseorang warga negara Indonesia misalkan bertransaksi dengan warga Amerika. Nah, dia caranya bisa ke British Island dulu. Ke British Virgin Island dulu, baru ke Amerika. Tujuannya apa? Biar nggak dipajaki sama Amerika. Begitu mungkin kurang lebihnya. Gitu Nanda, gimana? Terima kasih. Jadi kita jangan terjebak sama itunya. Kita lihat fasilitas pajak itu, prinsipnya kan itu. Fasilitas pajak kalau nggak rendah, nggak ada sama sekali. Begitu ya. Berikutnya nomor 4. Siapa nih? Masih Nur Siti, silakan. Salah satu kategori negara yang tidak kooperatif yaitu negara yang secara substansial telah menerapkan standar seperti negara-negara yang terdapat di Uni Eropa. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Coba ya. Salah satu kategori negara yang tidak kooperatif yaitu negara yang secara substansial telah menerapkan standar seperti negara-negara yang terdapat di Uni Eropa. Mungkin yang masalah kalimat kooperatifnya ya. Kooperatif itu kan artinya tanggung jawab ya. Istilah lainnya mungkin ya. Tanggung jawab bisa, sportif bisa gitu ya. Maksudnya gimana dalam hal ini? Ketika kita dikatakan kooperatif, pada saat dilakukan pemeriksaan, kita memberikan apa yang diminta. Ketika ditanya, kita dijawab gitu ya. Kemudian kita disuruh, kita melakukannya. Itu namanya kooperatif. Berarti kooperatif itu hal yang baik dan harus dilakukan. Nah, salah satu negara yang kooperatif itu yang menerapkan secara substansial. Substansial itu kan salah satunya ada kegiatan gitu ya. Kalau di Indonesia itu yang kita kenal sebagai BUT-nya ada pembagian BUT kan waktu itu. Ada BUT aktivitas, ada BUT aset, ada BUT asuransi gitu. Jadi ada kegiatan substansialnya, baik itu fisiknya, kantornya atau kegiatannya. Berarti yang namanya memberikan secara substansial itu adalah salah satu tanda dari kooperatifnya suatu negara. Begitu.
harusnya kata tidaknya dicoret gitu ya. Jadi salah satu kategori negara yang kooperatif yaitu itu penjelasannya yang benar, jawabannya salah. Silakan, Nur Siti mau menyanggah boleh. Atau yang lain juga boleh. Ada? Nggak ada? Berarti udah sesuai? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Berarti Nur Siti untuk percobaan kedua gagal ya. Lanjut nomor 5 ya. Nanda. Nomor 5. Kriteria tax haven country, salah satunya negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 12,5% dari tarif untuk pajak yang dikenakan terhadap WP badan di Indonesia. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Coba kita lihat ya. Kriteria tax haven country salah satunya negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 12,5%. Nah, kalau kita pelajari ya di pertemuan yang lalu dikatakan sebagai tax haven country oleh Indonesia kalau tarifnya lebih rendah 50% ya. 50% dari tarif yang ada di Indonesia. Nah, tarif yang ada di Indonesia ini kan menurut Undang-Undang HPP ya nomor 7 tahun 2021 itu 22%. Jadi 50%-nya dari 22% berapa? 11,5 kali ya? 11% ya? Benar nggak 11%? 11% ya, 22 bagi 2 ya. Jadi yang benar itu bukan 12,5, tapi 11%. 12,5 waktu tarif yang dulu ya. Mungkin kalau ini dibahasnya tahun lalu benar jawabannya salah. Jawabannya benar ya. Tapi kalau dibahasnya tahun ini yang udah berlaku Undang-Undang HPP berarti bukan 12,5 lagi tapi 11%. Gitu. Ya. Kan kita jawabannya harus update juga kan. Berikutnya Zahra. Nomor 6, sebagai ganti penerimaan negara berupa pajak, maka yang menjadi sumber penghasilan utama bagi tax haven country adalah biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya. Jawabannya benar, Pak. Ya, ini ada di modulnya ya. Berikutnya Siti Nur Hidayani. Nomor 7, salah satu karakteristik tax haven country berdasarkan the US Government Accountability Office bahwa bagi badan usaha asing untuk berada di negara tersebut wajib ada secara fisik. Jawabannya salah, Pak. Yang benar apa dong? Harusnya tidak ada kewajiban bagi usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu. Ya. Ya. Berikutnya Nur Siti, percobaan ketiga, silakan. Pada KTT G20 di London sepakat mengumumkan blacklist tax haven country dengan cara mengklasifikasikan 4 kategori. Salah satunya tax haven yang mempunyai komitmen, tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan standar seperti Pulau Bawah. Jawabannya betul. Kayaknya nomor 8 deh kita. Tadi Siti nomor 8 ya? Nomor 7 ya? Berarti sekarang nomor 8 ya, Hong Kong nih, Nur Siti. Iya, Pak.
Silakan. Hong Kong merupakan salah satu negara tax haven country di mana memberikan fasilitas perpajakan dengan cara mengenakan pajak yang secara langsung dengan tarif yang sangat tinggi. Jawabannya salah. Yang benar apa? Yang benar apa? Gimana? Mana Nur Siti hilang? Connecting, Pak, katanya. Connecting ya? Ya, jawabannya salah ya. Karena yang benar itu mengenakan pajak secara tidak langsung. Berikutnya nomor 9 ya. Nomor 9 Nanda. Nomor 9, pada KTT G20 di London sepakat mengumumkan blacklist tax haven country dengan cara mengklasifikasikan 4 kategori. Salah satunya tax haven yang mempunyai komitmen tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan standar seperti Pulau Bahama. Jawabannya benar. Ya, ini ada di modul ya. Nomor 10 Tarisa. Saudi Arabia bukan negara yang tersirat sebagai tax haven country berdasarkan KMK nomor 650 atau KMK 04 tahun 1994. Jawabannya itu salah. Jawabannya salah. Yang benar apa dong? Itu termasuk. Nah, ini ya. Kalimatnya sebenarnya tersirat itu kan artinya tidak tertulis ya. Kalau tersurat itu tertulis. Kalau misalkan di sini bilangnya bukan tersirat, ya kan? Kalau dia bilang bukan tersirat, maka artinya tersurat. Pertanyaannya, apakah Saudi Arabia masuk secara tersurat di KMK nomor 650? Jawabannya iya. Gitu. Nah, di modul itu yang salah ya.
harusnya bilangnya bukan tersirat ya. Tapi harusnya tersurat. Gitu. Ini salah ya. Harusnya tersurat bukan tersirat. Itu jawaban nomor 10 ya. Jadi Tarisa gagal ya. Berikutnya nomor 1. Revana. Nomor 1, apa yang dimaksud Homo economicus? Homo economicus adalah manusia ekonomi atau manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhannya secara rasional untuk mencapai kesejahteraan serta mempertahankan hidup. Ya. Nomor 2. Alia. Mengapa pajak dikategorikan menjadi beban, padahal pajak itu merupakan kewajiban setiap wajib pajak sama halnya dengan wajibnya membayar listrik, karena wajib pajak menggunakannya? Jawabannya, karena pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, jawabannya karena pajak itu mengurangi laba ya, bukan menambah laba. Berikutnya nomor 3. Dwina. Apa dampak dari banyaknya negara yang menjadi negara surga pajak atau tax haven country? Jawabannya, dampak dari negara surga pajak atau tax haven country yaitu dapat merugikan negara lain seperti kurang beretika sehingga tax haven ini bebas pajak. Jadi adanya penyalahgunaan atau penggelapan pajak. Ya. Nomor berikutnya Alia. Nomor 4 ya, Pak? Ya. Apa tujuan dari negara yang termasuk ke dalam kategori tax haven country? Negara yang termasuk ke dalam tax haven country sengaja memberikan fasilitas pajak yang berupa tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali, dengan tujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut. Ya, jawabannya tujuannya agar dapat penghasilan di luar pajak. Berikutnya, Ajeng. Nomor 5, bolehkah pajak di suatu negara dibebaskan? Mengapa bisa seperti itu? Jelaskan. Jawabannya boleh, asalkan negara tersebut memberikan banyak fasilitas kepada wajib pajaknya dan memiliki pendapatan lain dari pajak, serta keadaan ekonomi yang stabil dan terus berkembang pesat. Mana yang lebih besar? Jawabannya adalah karena pajak itu merupakan kedaulatan suatu negara. Terserah negara mau majakin, mau enggak, mau pajaknya besar, mau pajaknya kecil. Gitu ya. Berikutnya, Dinda. Apakah tax haven country melanggar ketentuan hukum internasional? Jelaskan. Jawabannya, negara tax haven telah melanggar HAM internasional melalui pembuatan struktur bisnis yang kompleks, sehingga bisa memperkecil pembayaran pajaknya atau bahkan tidak membayar sama sekali. Mengapa, Pak? Iya, Pak, udah. Ya, jawabannya yang lebih tepat adalah tergantung. Kalau negara menerapkan pajaknya kecil, itu bukan termasuk ke dalam pelanggaran. Karena ada pajaknya. Tapi kalau suatu negara tidak mengenakan pajak sama sekali, maka baru itu dikatakan pelanggaran.
Tapi negara-negara termasuk Indonesia mengatakan suatu negara itu tax haven country kalau 50% lebih kecil tarifnya. Padahal ya negara itu pun punya kebijakan kenapa tarif pajak di negara dia kecil. Gitu. Berikutnya Revana. Nomor 7, pajak merupakan kedaulatan setiap negara sehingga apabila suatu negara memberikan banyak fasilitas kepada wajib pajaknya, maka hal itu diperbolehkan. Namun mengapa ketika pajak dibebaskan dikatakan tax haven country yang dapat merugikan negara lain? Jawabannya karena adanya tax haven country merupakan cikal bakal terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat di bidang perpajakan internasional, di antaranya pada transfer pricing, control foreign corporation, dan treaty shopping. Ya. Nomor berikutnya, Siti Nur Hidayani. Nomor 8, mengapa menetap setiap negara dalam menentukan tax haven country berbeda? Apa yang menjadi dasar dalam penetapannya? Jawabannya, karena dalam penetapan tax haven country memiliki perbedaan dalam tarif pajak yang dikenainya. Tarif pajak tersebut bisa dikenai relatif rendah, tinggi, bahkan sampai ada yang tidak dikenakan pajak sama sekali atau bahkan diartikan dengan bebas pajak. Ya, tergantung kepada negaranya ya. Kalau negaranya tarifnya tinggi, maka semuanya yang termasuk ke dalam negara yang mengenakan pajak rendah dikatakan tax haven country. Gitu. Berikutnya, Ihsan. Nomor 8 ya Pak ya? Nomor 9. Oh, nomor 9. Mana yang lebih besar, pendapatan dari pajak atau pendapatan dari biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa tambahan lain? Dari pendapatan dari pajak, Pak. Karena banyak komponen yang dapat dikenakan pajak dan penghasilan utama dari negara berasal dari pajak, Pak. Jawabannya adalah tergantung. Kenapa tergantung? Sekarang itu ada negara-negara yang termasuk ke dalam tax haven country. Kenapa mereka menjadi tax haven country? Kalau misalkan kata Ihsan lebih menguntungkan mendapatkan penghasilan itu dari pajak. Artinya kan menguntungkan tuh jadi tax haven country. Gitu. Ya sama kayak kita. Kenapa sih ada tukang petasan? Karena ada yang beli. Gitu. Karena ada menghasilkan. Seperti itu ya. Berikutnya. Terakhir, Ihsan lagi. Nomor 10, apa yang menjadi penyebab tidak adanya daftar negara yang termasuk ke dalam negara tax haven country? Jawabannya, karena pandangan atau kriteria setiap negara atas negara yang termasuk ke dalam tax haven country itu berbeda-beda. Atau dalam hal kata lain, setiap negara memiliki definisi tax haven country yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia menganggap bahwa negara yang termasuk ke dalam tax haven country adalah negara yang pengenaan pajaknya lebih kecil dari Indonesia. Sedangkan negara lain memiliki kriteria sendiri mengenai hal apa yang saja yang dapat dikatakan bahwa suatu negara itu merupakan tax haven country. Jawabannya karena suatu negara itu tidak mau mengumumkan siapa musuhnya. Kalau dia mengumumkan musuhnya siapa, berarti dia seakan-akan mengajak membuat masalah. Itu makanya tidak mau mengumumkan. Nah, itu ya untuk materi yang lalu. Silakan disiapkan materi pertemuan sekarang, bab ke-11 tentang transfer pricing.
Oke, sekarang kita akan bahas tentang transfer pricing. Transfer pricing itu artinya harga transfer. Maksudnya gimana harga transfer itu? Sebenarnya kalau diistilahkan lagi gitu ya, sama dengan kayak harga jual. Bedanya, kalau misalkan harga transfer itu transaksinya antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Kalau yang harga jual itu tidak ada hubungan istimewa. Contoh, gitu ya. Misalkan PTA menjual atau membeli lah ya, membeli ya. Ini membeli ke B Corporation. Misalkan harganya 100 juta. Kemudian ada PTX. Sama, membeli kepada ke B Corporation, harganya 150 juta. Padahal barangnya sama, jumlahnya pun sama, ongkos kirimnya pun sama. Kenapa berbeda? Jawabannya karena PTA dengan B Corporation memiliki hubungan istimewa. Apa yang dimaksud hubungan istimewa itu? Ya, nanti ada di modul ini hubungan istimewa itu apa? Salah satunya ya memiliki saham lebih besar dari 50%. Gitu. Atau bisa diistilahkan cabang gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau PTX itu 150 juta. Kenapa? Karena PTX dengan B Corporation tidak punya hubungan istimewa. Sama kayak kalian gitu ya. Ketika kakak kalian punya toko, misalkan toko butik, harga bajunya itu 500.000. Tapi karena kalian adiknya, ya kan, kalian dikasih harga lebih murah. Yang harusnya 500.000 menjadi 300.000. Tapi kalau yang belinya teman kamu mah bukan kamu, harganya mah 500.000. Nah, kenapa kamu dikasih harga 300.000? Jawabannya karena kamu punya hubungan istimewa. Begitu ya. Tapi masalahnya yang namanya transfer pricing ini ada yang tax motif, ada yang non tax motif. Kenapa? Karena kita tahu kalau harganya turun berarti pendapatannya juga turun kan? Kalau pendapatannya turun, maka pajaknya juga akan turun. Kalau pajaknya turun, negara dirugikan. Jadi kalau ditanya negara pengennya transaksinya dengan hubungan istimewa atau bukan? Ya jawabannya bukan. Kenapa? Karena kalau yang dengan bukan dengan hubungan istimewa, harganya normal atau harganya tinggi. Gitu. Malah ada perusahaan-perusahaan yang sengaja menjualnya itu ke yang memiliki hubungan istimewa. Biar apa? Biar labanya kecil. Tujuannya apa labanya kecil? Biar pajaknya kecil. Yang dikatakan di pertemuan lalu homo economicus. Kita pengen selalu yang paling efisien dalam hal biaya. Karena pajak termasuk biaya, maka pajak pun pengen kecil. Gitu.
Jadi sebenarnya yang namanya transfer pricing ini bukan hal yang kejahatan, ya, bukan kejahatan. Dia itu sebenarnya netral. Ya. Dulu kalian belajar di akuntansi biaya tentang harga transfer. Di AKBI itu kalian belajar harga transfer dari departemen A ke departemen B. Dari departemen B ke departemen C. Sampai akhirnya di departemen terakhir dihitung berapa COGM-nya. Gitu ya. Atau HPP-nya. Jadi transfer pricing itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah kalau dilakukan antar negara. Kenapa antar negara? Ya ini masalahnya. Di negara-negara itu kita tahu karena pajak itu merupakan kedaulatan, ada tarif yang berbeda-beda. Gitu ya. Misalkan ini negara X. Kemudian ini ada negara Z. Pajaknya itu beda. Negara X misalkan 22%. Negara Z misalkan 10%. Nah, kalau misalkan ada transaksi, maka kita lebih prefer transaksinya dengan negara Z. Terus gimana dong kalau misalkan kita harus transaksi dengan negara X? Kita pindahin dulu ke negara Z, baru nanti ke negara X-in. Gitu ya. Strateginya gitu. Makanya transfer pricing itu dalam hal tax motif atau pajak, motif pajak, itu pengalihan penghasilan. Tujuannya apa? Biar DPP pajaknya kecil, dasar pengenaan pajaknya kecil. Seperti itu. Nah, rekayasanya dalam hal apa? Banyak ya. Bisa dari harga penjualan. Berarti kalau harga penjualan caranya gimana? Turun ya, harganya turun. Atau yang kedua, harga pembelian. Kalau harga pembelian biar pajaknya kecil gimana? Harganya tinggi. Berarti ini rendah ya. Kemudian yang ketiga, alokasi biaya. Ya, kalau biaya pasti pengen tinggi. Gitu. Kan goals-nya itu atau tujuannya itu pajak kecil. Berarti yang dilakukannya itu apa? Yang pertama, pendapatan kecil. Yang kedua, biaya besar. Jadi cara agar pajak kita kecil adalah dengan pertama pendapatannya kita kecilin, yang keduanya biayanya kita besarin. Salah satunya dengan harga transfer atau transfer pricing, di mana kita bisa atur harga penjualannya berapa, kita juga bisa atur harga pembeliannya berapa. Kok bisa diatur-atur gitu? Ya iyalah, karena kan kita bertransaksinya dengan hubungan istimewa. Yang kepemilikannya adalah kita yang punya. Gitu. Oke. Makanya ketika ada transaksi antara hubungan istimewa, itu dua kemungkinannya. Overpricing, ada yang underpricing. Berarti kalau overpricing ini artinya apa? Penjualannya tinggi. Kalau underpricing berarti pembeliannya tinggi. Begitu. Pertanyaannya, apakah ini diperbolehkan? Jawabannya boleh. Boleh kita mentransfer barang kita ke negara X, kita transfer ke negara Z, boleh, itu bebas. Tapi kalau itu tujuannya benar, ya sama kayak kita lah. Misalkan kita punya perusahaan di Indonesia,
kita punya perusahaan di Malaysia, gitu ya. Nah, Malaysia itu mau jualan, ternyata barangnya habis. Berarti Malaysia itu beli ke kita sebagai pusat. Kita jual aja ke Malaysia. Tapi kan nggak mungkin harganya harga jual umum kan? Pasti lebih rendah. Nanti sama Malaysia dijual lagi ke konsumen dia yang di Malaysia. Seperti itu. Itu kan hal yang boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan ngetransfer harga itu dengan cara apa? Dengan tujuan pajaknya kecil gimana? Nah, itu juga bisa. Itu yang nggak boleh. Gitu. Ya. Karena kan kita tahu, karena kita sudah sangat nggak ada batas lah ya, no border istilahnya, kita bisa transaksi dengan negara mana saja. Cuman itu yang jadi peluang pajak itu menjadi lebih kecil. Seperti itu ya. Nah itu idenya bikin pajak kecil. Makanya biar tidak mengalami kerugian dalam hal penerimaan pajak, negara hadir. Negara datang, oke, transfer pricing it's legal. Transfer pricing boleh. Tapi ingat, transfer pricing yang boleh itu adalah transfer pricing yang benar-benar dibutuhkan atau benar-benar terjadi, bukan hanya memindahkan penghasilan. Gitu. Ya. Makanya sebelum negara hadir dalam menentukan transfer pricing, yang harus pertama kali dilakukan adalah memastikan ada nggak hubungan istimewa. Gitu ya. Jadi yang pertama dilakuin itu oleh negara, ada nggak hubungan istimewa. Jadi misalkan ada negara apa Indonesia gitu ya, kayak tadi. Kenapa ya aneh ke PT A mah 100 juta, harganya ke PT X 150 juta. Nanti sama negara dicek, ada hubungan istimewa nggak antara PT A dengan B. Kalau misalkan nggak ada, oh itu mah wajar Pak atau Bu gitu ya. Ini mah namanya diskon karena udah lama, jadi kita kasih diskon 50%. Gitu. Kalau nggak ada hubungan istimewa. Tapi kalau ada hubungan istimewa, baru nanti negara melakukan perhitungan. Mas, benar nggak sih 100 juta itu harga yang wajar? Nanti kita akan belajar gimana cara menghitung kewajaran dari transfer pricing. Nah, kita lihat di pasal ke-18 Undang-Undang PPH, dikatakan memiliki hubungan istimewa itu ternyata kalau punya penyertaan modal paling kecilnya 25%. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Maksudnya tidak langsung itu seperti ini. PT A punya saham misalkan 50% PTB. Kemudian punya 10% saham PTC. Nah, PTB punya saham 25% atau 50% juga lah ya. 50% saham PTD, 25% saham PTE. PTC punya saham 10% PTF. Nah, dari sini kita bisa menentukan yang memiliki hubungan istimewa, yang pertama PTA dengan PTB. Sudah pasti ya, karena kan kepemilikannya 50%, di atas 25%. Kemudian yang kedua, ya, PTA dengan PTD. Kenapa? Karena secara tidak langsung PTA itu memiliki saham 25% PTD.
Kalau PTA ke PTB ini secara langsung, kalau PTA ke PTB secara tidak langsung. Kalau PTE gimana? Kalau PTE itu hubungan istimewanya antara PTB dan PTE. Kalau secara tidak langsung dengan PTA gimana? PTA kan 50%, berarti 50%-nya dari 25 kan 12,5 ya. Kalau 12,5 kan nggak termasuk. Ya. Ini 25% kepemilikannya, ini 50%, ini 25%. Kalau PTA ke PTE itu bukan, karena hanya 12,5%. Cara ngitungnya gimana? Ya 50% dikali 25%. Begitu ya. Itu yang pertama disebut memiliki hubungan istimewa. Memiliki penyertaan modal baik itu secara langsung maupun tidak langsung minimal 25%. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau ini menguasai wajib pajak lainnya ya. Atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya, seperti yang di atas itu berarti yang menguasai wajib pajak lainnya adalah PTA memiliki hubungan istimewa dengan PTE. Kalau dari kriteria yang pertama, PTA dan PTE itu bukan termasuk hubungan istimewa. Tapi di kriteria kedua, PTA itu termasuk memiliki hubungan istimewa dengan PTE. Kenapa? Kan di bawah 25%. Iya, kalau dari penyertaan modal memang kurang dari 25%. Tetapi secara penguasaan ya, itu dikuasai oleh PTA karena PTA menguasai PTB. Jadi nanti PTA kita bisa bilang ya ke PTB tolong kasih tahu PTE kalau misalkan harganya nggak boleh lebih tinggi dari sekian. Kan bisa ngomong kayak gitu kan? Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda. Nah ini kalau misalkan perusahaannya yang dimiliki atau pemiliknya adalah adik atau kakak, orang tua atau anak, seperti itu ya. Jadi secara pajak yang dikatakan memiliki hubungan istimewa itu kalau kondisinya seperti ini. Jadi kalau misalkan cuma ngabarin sehari 10 kali, gitu ya, terus selalu ngajak nonton, ngajak jalan, ngajak makan, nah itu bukan memiliki hubungan istimewa ya. Itu mah namanya hubungan biasa. Kalau dilihat dari sisi pajak. Kan kalau pajak mah harus menguasai minimal 25%. Nah, apakah kalian dikuasai oleh pasangan kalian lebih dari 25%? Kalau dikuasai berarti kalian memiliki hubungan istimewa. Gitu ya. Tapi kalau dikasih tahu nggak pernah mau nurut,
dari 10 perintah cuma 2 yang diikutin, yaitu nggak boleh bergadang sama nggak boleh tidur malam, sedangkan 8 lainnya dilakukan, berarti tidak memiliki hubungan istimewa. Gitu. Jadi saatnya kalian putuskan hubungan itu, karena itu tidak istimewa lagi. Gitu. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menangani transfer pricing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan penghasilan pajak yang harusnya didapatkan oleh suatu negara. Makanya OECD membuat guidelines, pedoman, panduan yang bisa digunakan dalam transfer pricing. Jadi negara itu bukan pengen ngelarang transfer pricing, enggak. Negara itu pengen memastikan transfer pricing-nya harganya wajar. Gitu. Karena transfer pricing itu hal yang boleh dilakukan ya antara perusahaan. Tapi wajar atau enggaknya yang harus dipastikan kebenarannya. Makanya di dalam OECD guidelines itu ada 8 minimalnya ya. Cara menghitung harga transfer yang wajar. Ada yang namanya ALP, Arm's Length Principle, dan lain-lainnya. Nah, ini salah satunya bisa digunakan oleh negara-negara untuk menangani transfer pricing. Begitu. Ya. Jadi penanganan transfer pricing itu untuk memastikan harga secara wajar. Memastikan harga secara wajar dengan hubungan istimewa. Gitu ya. Jadi yang namanya hubungan istimewa itu pasti mempengaruhi sesuatu ya. Entah itu dari harga jualnya atau dari harga belinya. Kalau misalkan nggak ada perbedaan ya nggak mungkin ada hubungan istimewa kan. Makanya chatnya di pin paling atas itu kan berarti ada istimewa kan. Gitu ya. Kalau nggak di chat, kalau nggak di pin kontaknya di paling atas itu berarti nggak ada keistimewaan. Seperti itu ya. Nah, itu penanganan transfer pricing. Jadi, kata OECD, pengen tahu harganya normal atau enggak, harus melakukan penghitungan kembali. Kalau misalkan terlalu rendah, maka tetapkan menjadi tinggi. Kalau terlalu tinggi, biasanya dibiarin ya. Karena apa? Karena kan nggak ada masalah dalam hal pajak. Jadi transfer pricing itu ya, negara itu mengaturnya apabila harga terlalu rendah. Adapun kalau harganya terlalu tinggi, itu biasanya nggak diapa-apain. Selama harganya itu tidak lebih tinggi dengan harga umum. Harga lebih tinggi. Harga lebih tinggi itu dikoreksi kalau harganya lebih tinggi dari harga umum, harga biasa dia jual. Kalau harganya terlalu rendah, ya dikoreksi juga ya.
Jadi misalkan contoh tadi ya, harga normalnya 150 juta. Itu harga normalnya. Kemudian ke PTA atau misalkan ke ya udahlah ya PTA tadi 100 juta. Ya kan? Kemudian ke PTB 150 juta. Kemudian ke PTC harganya 250 juta. Nanti yang mana yang akan dipermasalahkan? Yang akan dipermasalahkan adalah yang 100 juta sama yang 250 juta. Yang 100 juta ini berarti terlalu rendah. Kalau yang 250 juta ini terlalu tinggi. Nanti akan digunakan salah satu dari 8 metode ini untuk menentukan 100 juta itu wajar nggak sih kalau harga transfer? 250 juta itu wajar nggak sih kalau menggunakan harga transfer? Seperti itu ya. Makanya nanti pada saat penghitungan berapa harga transfernya harus ditentukan dulu nih kita menggunakan metode ini. Makanya hasilnya segini. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan metode yang pertama ya, yang banyak digunakan, yaitu ALP. Arm's Length Principle. Dalam menentukan wajar tidaknya harga transfer, langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan perusahaan pembanding. Kalau kita perusahaannya bergerak di bidang mie instan, maka kita harus membandingkannya dengan perusahaan mie instan juga. Gitu. Kemudian yang kedua, menentukan metode penentuan harga transfer. Mau pakai yang mana? Baru yang ketiga, menerapkan perhitungan berapa harga wajarnya berdasarkan perbandingan antara perusahaan kita dengan perusahaan sejenis. Dan jangan lupa sebagai bentuk pertanggungjawaban dibutuhkan pendokumentasian. Dimulai dari siapa yang jadi benchmarking kita, alasannya apa menggunakan benchmarking itu. Yang kedua, perhitungannya bagaimana sampai akhirnya keluar harga segitu. Kita misalkan kasih contoh, perusahaan sejenis atau perusahaan pembanding itu harganya adalah 120 juta. Tadi harga transfernya tadi berapa? 100 juta ya. Ini harga pembanding. Kemudian harga transfernya atau transfer pricing-nya itu tadi 100 juta ya. Kemudian kita bandingkan, oh pembanding juga 120 juta. Tapi kita tahu yang namanya perusahaan itu nggak ada yang sama persis keadaannya sama kita. Misalkan kita mah pabriknya cuma 2, sedangkan perusahaan pembanding mah pabriknya udah 10. Kan nggak bisa dibandingin. Tapi karena nggak ada lagi pembanding, ya udah deh yang itu aja. Nanti ada penyesuaian. Gitu. Jadi apakah 100 juta itu wajar? Jawabannya mungkin wajar. Kenapa? Karena misalkan perusahaan pembanding kita itu perusahaannya masih kecil. Makanya harganya mahal. Kita mah udah banyak.
pabriknya, jadi harganya murah. Nah, itu kan bisa, makanya harus ada pendokumentasian setiap langkahnya sampai akhirnya mengatakan 100 juta itu wajar. Kesimpulannya kan gitu. Oke. Kemudian berikutnya, pada saat menggunakan ALP tadi, kita harus membandingkan dengan perusahaan yang sebanding. Dalam menentukan perusahaan yang sebanding, ada langkahnya juga. Jadi ketika kita membandingkan dengan perusahaan A, perusahaan B, maka harus ada langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, dilihat dari transaksinya. Kalau perusahaan sebelah, ketika dia melakukan transaksi hubungan istimewa, berapa nilainya? Apa 120 juta, atau 80 juta, atau berapa? Tapi ingat, kita lihat kondisinya. Apakah kondisinya mendekati dengan kita atau enggak? Ya. Seperti itu. Kemudian negara, dalam hal ini DJP, juga memiliki data pembanding. Misalkan pengadaan gorden gitu ya, yang DPR itu. Negara itu udah punya price list, daftar harga semua jenis gorden di Indonesia. Itu punya. Nanti pada saat muncul transaksi itu, wajar atau enggak, itu nanti dibandingannya ke sana. Makanya nanti kalau misalkan kalian jadi PNS, bagian pengadaan, itu sekarang sangat ketat sekali. Dari mulai mengajukan anggaran, menetapkan harga, sampai akhirnya misalkan memenangkan lelang, itu setiap prosesnya itu ada pertanggungjawabannya. Makanya kalau misalkan kalian suka lihat berita, selalu gitu ya, yang melakukan korupsi itu di bagian pengadaan. Seperti misalkan IKTP dulu ya. IKTP itu dikorupsi pada saat pembuatan anggaran. Kemudian pada saat pelaksanaan anggaran. Kemudian nanti pada saat pertanggungjawaban anggaran. Jadi semua tahap dikorupsi gitu. Dan itu pasti dilakukan berjamaah. Nggak mungkin enggak. Gitu. Kayak kalian misalkan mau Uniko gitu ya. Usaha nipu kolot. Kan kalian mikir kan. Misalkan nih harga bukunya itu 150.000. Itu di Gramedia misalkan. Di marketplace harganya 100.000. Ya kan? Biasanya lebih murah kan? Kemudian kalau kalian beli ke misalkan ke Palasari, harganya 80.000. Nah, kalian menentukan nih, saya mengajukan anggaran ke orang tua berapa nih? 150.000, 100.000 apa 80? Pasti jawabannya adalah 150.000, mun bisa mah 300. Gitu kan. Nah, diputuskan oleh kalian 200.000, meh teh gede teuing. Gitu ya. Nah, kalian tahu orang tua kalian akan konfirmasi ke teman kalian. Gitu ya, misalkan Ayu ke Nanda, nanti orang tuanya Ayu itu nanya ke Nanda, Nanda benar harga buku itu 200.000? Nah, Ayu itu udah
memperhitungkan itu. Kong kali kamu dengan Anda, ya bener Nan, kasih tahu aja. Harganya mah 220.000 bilang. Terus Nanda bilang, iya Bu, harganya mah 220.000, nggak tahu nih Ayu kenapa bisa dapat 200.000 ya. Jadi kan percaya tuh orang tuanya. Gitu ya. Itu kan berjamaah kan. Nah, kalau di negara mah seakan-akan orang tua itu udah tahu price list harga buku itu. Jadi orang tuanya Ayu itu udah tahu ini harganya itu sebenarnya 100 ribuan. Gitu. Kebetulan orang tuanya Ayu tukang buku misalnya. Nah, kayak gitu. Itu namanya menentukan. Ketika kita mau membandingkan itu harus yang sama. Dan negara punya data internal untuk membandingkan harga itu sama atau enggak. Seperti itu ya. Jadi nanti ini bisa dikasih tahu nih ke orang tua kalian atau ke tetangga kalian atau saudara kalian. Mah atau tante, om, kalau mau membandingkan saya harus dengan yang selevel gitu. Jangan bandingkan saya jurusan akuntansi dengan dokter gitu. Kan sakitnya. Kamu teh meni diem wae di rumah, nggak pernah belajar, main game wae gitu ya. Nggak lihat itu tetangga setiap hari teh belajar, nggak pernah keluar kamar gitu. Nyanyi atau itu mah mahasiswa kedokteran gitu. Kayak gitu ya. Berikutnya, yang namanya pembanding itu ada yang sifatnya permanen ada juga yang beda-beda. Misalkan yang beda-beda mah apa ya? Banyak ya yang beda-beda. Kayak misalkan apa namanya harga minyak gitu ya. Harga minyak dunia kan beda-beda. Tapi ada yang nilainya itu sama gitu. Jadi tergantung jenis barangnya juga. Jadi penentuan harga transfer ini ada beberapa pelatihan ya. Saya dapat tuh DDTC itu. Pelatihannya aja itu biayanya ya. Untuk menerapkan atau tentang ini tuh 8 juta. Itu tentang transfer pricing. Ini saya tunjukin ya. Isi disangka hoax-nya. Mana share screen? Nah ini kelas offline intensive course transfer pricing DDTC. Ini belajar transfer pricing 5 kali pertemuan, biayanya adalah 8 juta rupiah. Diskon 1 juta ya. Ini ngomongin sabab bungkul ya di kita Maya. Jadi kalian belajarnya 1 pertemuan, kalau mereka belajarnya 5 pertemuan harganya 9 juta. Jadi kebayang ya. Kebayang susahnya gimana gitu. Seperti itu. Jadi materinya susah, bukan susah sebenarnya ya, lebih ke banyak rinciannya gitu. Lebih banyak rinciannya. Makanya saya agak cepat neranginnya. Berikutnya masih cara membandingkan. Ini khusus buat para wanita ya. Kalau mau membandingkan itu harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Yaitu barangnya harus sama.
Barangnya harus sama persis. Jangan bandingin Indomie ayam bawang dengan samyang. Kalau samyang kan 20.000-nya. Indomie 4.000. Mun dipangmasakeun 8.000. Pengen agak keren 15.000. Mau tambah kornet 20.000. Gitu ya. Jadi harus sama dulu. Apa yang sama? Fisiknya sama, kualitasnya sama, daya tahan sama, ketersediaannya sama, jumlah penawarannya pun sama. Jadi untuk menentukan perusahaan pembanding aja prosesnya banyak. Ya. Sedangkan kalian dengan mudah membanding-bandingkan orang lain dengan yang lainnya. Gitu ya. Iya wae gitu ya. Negara buat membandingkan perusahaan dengan perusahaan yang lain butuh proses panjang. Gitu. Makanya stop membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain atau kalian membandingkan orang lain dengan orang lain yang lainnya lagi. Gitu ya. Makanya penting ya buat kita ya. Misalkan kenapa ya teman aku mah mending cepat kayanya, cepat dapat kerjanya. Ya banyak faktor, jangan membanding-bandingkan. Yang harus ditanyain seberapa maksimal usaha yang kalian udah lakuin. Mungkin usaha dia lebih keras daripada kalian. Kenapa ya dia mah dapat nilainya tuh A terus, jarang dapat AB gitu ya. Mungkin usahanya lebih kencang daripada kalian. Kenapa dia dapat poin terus daripada saya? Nah, kalian mau kontrol V-nya sekali gitu ya. Bandingin sama yang lain kontrol V-nya nepi ka 10 kali sampai yang keluarnya bukan kontrol V tapi V-na hungkul. Kan cepat banget di kontrol V. Oh, ternyata nu kawannya lain kontrol V tapi V-na hungkul. Sering tuh kayak gitu. Kelas IOG. Gitu ya. Jadi usahanya kan beda. Jadi stop membandingkan karena membandingkan itu butuh proses yang panjang. Dan pasti tidak akan sama. Makanya yang dihasilkan dari perbandingan ini apa? Wajar. Kewajaran. Apakah wajar itu eksak? Pasti enggak. Wajar itu tergantung siapa yang menilai. Kan? Misalkan ada orang tua yang wajar nggak sih pulangnya jam 6 maghrib? Gitu ya? Ada yang bilang nggak wajar. Harusnya mah pulangnya jam 5. Ada yang bilang, oh jam genep mah subuh kene, kunama jam 2 subuh. Karek, eta disebutnya penting. Karena ngelihatnya hasilnya adalah kewajaran. Gitu ya. Baik itu barang maupun jasa harus dipastikan minimalnya mendekati. Gitu. Makanya saya juga kebayang ya, mun 8 juta gitu ya. Niluan transfer pricing gitu, cara menentukan transfer pricing diajarna naonan ya. 5 hari 8 sampai jam 5 sore gitu. Berarti loba pisan ya. Iya wae geus loba gitu saya mikir. Kebayang memisahkan di sana. Begitu ya. Nah, sekarang anggaplah kita sudah memastikan kita dapat kesimpulannya setelah melalui berapa banyak step atau langkah, dapat misalkan PT Indofood itu sama dengan PT Sarimi. Padahal jauhnya, pangsa pasarnya ini jauh ya. Tapi dah deui yang geus eta gitu. Misalkan dapat. Baru setelah itu langkah keduanya yaitu menghitung harga wajarnya. Nah, ini ada banyak metodenya juga. Yang pertama ada CAP. CAP itu Comparable Uncontrolled Price. Contohnya, ini ada PT Arka memiliki saham 25%. Kalau sahamnya 25% berarti sudah dikatakan memiliki hubungan istimewa. Kemudian harga jualnya katanya 1.600. Itu dari PT Arka kepada PT Restu. Tapi ketika dijualnya ke PT Bersama, ya harganya 2.000, gitu ya. Maka kalau menggunakan metode CAP,
Yang wajar itu adalah 2.000. Jadi kalau pakai CAP ini nggak ngelihat dia tuh punya hubungan istimewa atau enggak. Pokoknya harganya harus sama dengan yang lainnya. Gitu ya. Kalian pelajari teorinya dan juga hitungannya ya. Saya masih lebih prefer pengen ngasih soal UAS itu hitungan. Mari sana babari. Gitu. Jadi sebelum kalian melakukan perhitungan, pastiin dulu ada nggak hubungan istimewa. Kalau nggak ada hubungan istimewa, terkudu ngitung transfer pricing, ya, KD. Saking ku cerdasnya kalian langsung, wah ini pakai CAP nih, harus ngitung. Tong rusuh gitu ya, reka mana gitu ya. Lihat dulu dia punya hubungan istimewa atau enggak. Gitu. Tidak semua yang nanya lagi apa itu punya hubungan istimewa ya. Bisa wae mau nelpon tapi nggak enak kalau langsung nelpon. Gitu. Kalian mah ada yang nanya lagi apa langsung dicarikan. Nah yang nanya lagi apa pasti setelah nanya lagi apa langsung udah makan atau belum. Gitu. Padahal nanya udah makan atau belum itu bisa mau nitip kan lagi di kantor nih. Biasanya kan kita barengan gitu ya beli makannya gitu. Nanya udah makan atau belum. Gitu. Kalian overthinking ya. Kan generasi Z gitu ya. Nanya lagi apa udah makan atau belum tuh langsung disangkanya aneh-aneh gitu ya. Atau baper malah. Siapa nanya udah makan atau belum? Kenalnya lebay padahal mah mau menawarin, mau nggak nitip gitu. Kita mau beli ricis nih. Sharing gitu ya misalkan. Awal bulan ya. Gitu. Yang kedua adalah RPM. Resale Price Method. Kalau tadi ngelihatnya dari harga pasar, kalau CAP mah ya. Kalau RPM itu lihatnya dari harga resale. Ya. Tadi harganya 1.600 nih. Kalau pakai 1.600, kalau pakai metode CAP itu nggak wajar karena yang wajar 2.000. Gitu kan? Tapi kalau misalkan pakai metodenya RPM, ya, pakai RPM itu ternyata harga wajarnya 2.000 juga, tapi bedanya PT Restu itu menjualnya 2.500, kalau tadi kan 2.000 ya. Seperti itu ya. Ini cara ngitungnya gampang sih. Yang penting kita punya informasi ini nih, 20%-nya ini. Jadi kalau laba kotornya 20% dari 2.500 berapa? Berarti 2.000 karena 500-nya itu labanya. Jadi harga resell-nya adalah 2.000. Beda kalau misalkan harga belinya 2.000 berarti 2.000 dikurangi 20%. Berarti 1.600. Seperti itu. Tapi ingat, ketika menentukan RPM itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ini syaratnya ada 2. Yang pertama, tingkat kesebandingannya yang tinggi. Nah, jadi pada saat kita melakukan kesebandingan itu ternyata hasilnya itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tidak ada sama sekali. Misalkan PT Telkom. Dibandinginnya sama yang mana di Indonesia? Susah ya. Misalkan Telkomsel. Bisa nggak sih kita bandingin sama Indosat? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena Telkomsel mah nilainya perusahaannya udah besar banget, Indosat masih di bawahnya. Berarti Telkom harus dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis yang di luar negeri. Seperti itu misalkan. Jadi untuk menentukan siapa pembandingnya pun susah.
Makanya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau misalkan tinggi, maka bisa menggunakan RPM. Hampir mirip gitulah tingkat keserasiannya. Seperti itu. Berikutnya ada cost plus method. Contohnya, harga per unitnya 1.500. Kemudian laba kotornya 40%, maka harga wajarnya adalah 2.100. Begitu. Nah, untuk dapat 40% ini harus memenuhi kriteria ini dulu. Yaitu WIP-nya atau BDP, barang setengah jadinya, dijual kepada hubungan istimewa. Kemudian ada kontrak joint facility agreement atau long term buy and supply agreement, kontrak jual beli jangka panjang. Seperti rokok, ada yang suka ngerokok di sini. Rokok itu ya dari perusahaannya, beli bahan bakunya kan tembakau. Si perusahaan itu sudah membeli bahan baku untuk 5 tahun yang akan datang, dibayarnya sekarang. Itu namanya long term buy and supply agreement. Jadi si petani tembakau itu sudah dapat penghasilan sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Siapa yang untung? Yang untung adalah perusahaan. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya biaya bahan baku itu kan makin lama makin naik. Sedangkan oleh perusahaan udah dikunci harganya sekarang, misalkan 1 kilonya misalkan 100.000 gitu ya. Dia udah beli sampai 5 tahun berikutnya. Ternyata tahun depan tuh naik harga tembakau jadi 250.000. Gitu. Tapi kan dia udah ngunci harga 100.000 di awal. Gitu. Makanya kenapa udah lihat majalah Forbes sekarang, orang terkaya di Indonesia masih dipegang oleh tukang rokok. Ya. Nggak tukang rokok umurnya, pemilik perusahaan rokok gitu ya. Mun tukang rokok mah sigahna emperan gitu. Seperti itu. Tapi perusahaan yang punya perusahaan rokok nggak ngerokok ya. Karena pasti tanya, Bapak kenapa nggak ngerokok ya? Karena rokok itu nggak sehat. Berarti yang punya perusahaan tahu dia ngejual yang barang tidak sehat. Yang belinya berarti yang merasa dirinya sehat. Berikutnya PSM. Ini bukan klub bola dari Makassar, tapi metode pembagian laba. Oh, nggak ada contohnya ya? Oh, berarti nggak capek ini tidak sebagai contoh. Tapi di sini ada langkah-langkahnya ya. Caranya hitung dulu laba bersih. Baik itu dari yang punya hubungan istimewa maupun tidak. Kemudian melakukan pembobotan. Kemudian mengalokasikan laba. Berarti dari 100% laba itu berapa persen yang dari hubungan istimewa, berapa persen yang bukan dari hubungan istimewa. Baru setelah itu menentukan laba wajar. Gitu ya. Bantu ini transfer pricing ke liur ya. Nggak apa-apa ya. Berikutnya ada TNMM, Transactional Net Margin Method.
Kalau tadi membandingkannya pembagian laba. Jadi kalau misalkan yang HI 80, yang normal misalkan 120 juta ya. Berarti nanti itu ini 200 juta. Gitu. Kemudian labanya diketahui misalkan 50. Berarti nanti PSM-nya 80 per 200 dikali 50. 120 per 200 kali 120. Seperti itu. Kalau laba bersih, kayaknya ada soalnya. Nah ini ya, ada rumusnya ya. Bisa dari net margin, net markup, atau ROA. Nah itu metode-metode yang bisa digunakan. Nah itu ya. Jadi pada saat perhitungan menggunakan salah satu metode yang tadi. Baru kita bisa menetapkan harga wajar. Malah kita bisa menggunakan alternatif-alternatif yang tadi untuk menentukan arm's length range. Yaitu tentang harga wajar. Jadi misalkan tadi ya pakai cup misalkan 100. Ya kan? Terus pakai cost plus method misalkan 120. Terus pakai TPMM misalkan 200. Oh, berarti harga wajarnya 100 sampai 200. Gitu ya. Itu namanya arm's length principle. Arm's length ALF. Seperti itu. Nah, itu kalau misalkan barang. Nah, yang jasa juga sebenarnya hampir sama ya. Cuman yang susah itu menerapkan siapa pembandingnya. Bisa nggak sih auditor Big Four dibandingin dengan auditor lokal? Kan susah. Seperti itu. Transaksi harta tidak berwujud pun sama. Caranya yang paling susah membandingkan. Karena kalau sudah ada pembanding lebih gampang. Kemudian cost contribution agreement arrangement. Nah, ini tujuannya adalah menetapkan berapa biaya wajar. Kalau tadi kita ngomongin harga jual wajar, kalau kita sekarang ngomongin biaya wajar. Karena tadi di awal saya katakan, yang pertama yang dilakukan oleh wajib pajak agar biaya pajaknya kecil adalah menurunkan, merendahkan pendapatan. Yang kedua, meninggikan biaya. Merendahkan penjualan, merendahkan pendapatan, diatasinya oleh negara oleh harga transfer. Harga transfer wajar. Caranya gitu. Adapun yang meninggikan biaya, diatasinya dengan cost contribution arrangement. Nanti akan diminta
tarif-tarifnya yang terjadi di perusahaan. Jangan sampai misalkan menggaji direktur, biasanya di kantor pusat 80 juta per bulan. Ternyata di kantor cabang 150 juta. Nah ini kan nggak masuk. Makanya harus dilihat kontribusi biayanya. Seperti itu. Kemudian dokumentasi transfer pricing. Ini dokumentasi pekerjaan yang sudah dilakukan. Dimulai dari yang pertama, yaitu membandingkan. Kemudian alasannya kenapa menggunakan perusahaan itu sebagai pembandingnya, metodenya apa. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan harga wajar. Menentukan harga wajarnya pun pakai metodenya apa. Mau pakai CAP, mau pakai TPMM, mau pakai cost plus method, atau apa. Dijelaskan juga apa alasannya menggunakan metode tersebut. Itu isi dari dokumentasi transfer pricing. Jadi, siapa yang menyiapkan ini? Yang menyiapkan ini adalah kita sebagai wajib pajak. Apalagi kita melakukan transfer pricing yang harganya jauh di atas yang seharusnya. Kalau misalkan kita tidak ada dasar dokumennya, maka nanti pihak pajak yang akan menghitungkan untuk kita. Dampaknya apa? Dampaknya adalah akan ada perubahan. Gitu. Kalau kita punya dokumen ini, dokumen transfer pricing, maka kita bisa mempertahankan nilai kita. Seperti itu. Karena DJP itu mempunyai correlative adjustment atau melakukan penyesuaian. Gitu ya. Jadi maksudnya melakukan penyesuaian itu gini. Kita punya harga transfer tadi 100 juta. Terus kita nggak punya dokumen transfer pricing-nya ya, yang mendasari kenapa 100 juta. Nanti pihak DJP menghitungin ke kita, oh ternyata yang benar itu bukan 100 ya, tapi harusnya 180 juta. Jadi ketika versi WP ya 100 juta dikurangi biaya misalkan 20 juta, maka DPP-nya 80 juta. Tapi kalau versi Fiskus bukan 100 juta tapi 180 juta. Biayanya sama 20 juta. Jadi DPP-nya 160 juta. Jadi pajaknya pun beda. Yang asalnya dasarnya 80 juta berubah jadi 160 juta. Berarti nanti ada kekurangan pajak. Ya kan? Kekurangan pajak 80 juta. Dasarnya dari 80 juta. Berarti ini nanti harus dibayar oleh wajib pajak. Bahkan bukan hanya itu, harus juga diberikan sanksi berupa keterlambatan membayar. Resikonya besar ya, kalau menetapkan harga transfer yang salah. Karena kan di kita itu kalau misalkan kita bayarnya kurang, berarti kita keluar namanya surat ketetapan pajak kurang bayar, SKP KB. Nah itu ada denda administrasinya. Gitu. Jadi pihak pajak itu sangat senang dengan seperti ini. Kenapa? Karena dia bisa memajaki lebih tinggi karena ada denda dan lain sebagainya. Begitu. Tapi ingat, pajak itu bisa menetapkan transfer pricing kalau punya MAP ini, Mutual Agreement Procedure. Karena ada kemungkinan bersengketa.
Jadi nanti di P3B-nya siapa yang menentukan transfer pricing itu? Gitu. Makanya ada yang namanya apa? Advance Pricing Agreement. Untuk menetapkan kalau ada barang yang dijual atau dibeli oleh perusahaan, harganya berapa? Itu ada di apa? Gitu ya. Bukan ada di OMA ya, ada di apa? Oke, itu mungkin materi kita hari ini. Jadi kalau misalkan ngasih materi yang banyak itu kan kemungkinannya dua. Yang pertama, kalau saya lambat materinya nggak sampai, kalau saya cepat kaliannya yang pusing. Saya untungnya memilih yang kedua. Biarkan kepusingan ini diberikan kepada kalian. Gitu ya. Tinggal berharap aja transfer pricing ini soalnya nggak susah. Oke, waktunya kita udah habis kali ya. Sampai jam berapa sih? Sampai dengan selesai sih kalian ngomongnya berarti kalau selesainya sore, berarti lebih ke sore. Gitu ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh. Kalau nggak ada jangan dipaksain. Mungkin udah ada yang nanya, udah makan atau belum? Ya. Kita tutup aja. Berarti nanti kita ketemu lagi di hari Rabu ya, Rabu depan. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.